Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه والمسلمات حفظهم Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kula panjenengan kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di tempat menikah, yaitu Masjid Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kula panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul kita jalankan penuh dengan kecintaan kita kepada Allah, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meraih rahmat Allah kelak di akhirat nantinya. Yang dengan rahmat Allah kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam jannahnya. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita semuanya min ahli jannah, dari penduduk surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, ini malam pertama saya mengisi di sini, yang saya diamanatkan malam ini untuk menyampaikan tentang fikih muamalah. Kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim itu adalah thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Setiap muslim, muslimah itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Tentunya ilmu agama. Dalam konteks sebagai pedoman kula panjenengan untuk menjalani kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan dunia menika bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sendagura dan permainan. Kita tahu permainan dan sendagura itu sebentar. Maka oleh karena itulah tujuan kita hidup di dunia itu menjalani ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak memerintahkan kita untuk punya gedung mewah, tidak. Allah tidak memerintahkan kita untuk jadi orang kaya, tidak. Tapi bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan semua sarana dunia ini jadikan untuk meraih akhirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun jenengan menjadi kaya, ingin menjadi orang kaya, niatkanlah dalam rangka meraih surganya Allah. Karena dengan kaya kita bisa berhaji. Karena dengan kaya kita bisa menegakkan kalimat-kalimat Allah dengan harta kita. Membangun masjid, membangun pesantren, menyantuni anak yatim, memelihara para janda, dan membantu anak-anak miskin. Maka ini bagian dari sarana kita untuk meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dunia ini sebagai ujian siapa yang paling baik amal kula panjenengan. Karena hidup ini sementara, tidak akan panjang. Umur kita itu baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun kata Rasulullah. Kalau sudah di atas 70 itu sudah bonus. Maka oleh karena itulah umur yang singkat ini, andaikan kita kaya, nggak akan mungkin kita bawa harta kita ke kuburan untuk dikuburkan bersama kita, tidak mungkin. Keluarga kita tidak akan rela jam tangan Rolex kita untuk kita kuburkan bersama kita, tidak. Pasti akan diambil. Wong jatuh saja digali lagi untuk diambil. Maniman duduk kembali duduk. Tikar yang ketinggalan di kuburan aja diambil. Maka jangan diingatkan Allah. Maka kehidupan yang sementara ini tujuan kita adalah menuju akhirat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi pedoman dalam pulau panjenengan menikah hidup. Maka Rasulullah pernah mengadu kepada Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh ada kaumku, kata Rasulullah, sebagian kaumku yang mengambil Al-Quran itu untuk ditinggalkan. Siapa orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 3 kelompok yang dianggap menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Yang mengaku menjadikan pedomannya adalah Al-Quran, tapi sesungguhnya hakikatnya dia tinggalkan Al-Quran. Siapa mereka? Ada 3 kelompok. Pertama, kata para ulama, yaitu mereka yang tidak membaca Al-Quran. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sehari saja orang itu tidak membaca Al-Quran, maka dianggap dia lalai dan meninggalkan Al-Quran. Maka oleh karena itulah kita berusaha setiap hari kita, terutama subuh dan maghrib, untuk kita membaca Al-Quran. Dan kita duduk di sini bagian dari mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Maka oleh karena itulah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Lalu siapa kelompok yang kedua? Kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu mereka yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadabburinya. Jadi mereka baca Al-Quran, hatamkan itu berkali-kali. Setahun sekali hatam, Ramadan 2 kali, 3 kali hatam. Tetapi apa? Dia tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi hamba tersebut, sedangkan petunjuknya dalam bahasa Arab, dia baca, yang baca tidak tahu bahasa Arab. Maka bagaimana dia berusaha untuk memahami isi Al-Quran? Bagaimana petunjuk itu akan menjadi petunjuk ketika kita tidak tahu apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu, ayat Al-Quran sangat banyak, 6.236 ayat dalam pendapat jumhur ulama. 6.236 ayat itu semuanya berbicara tentang segala sesuatu. Bicara tentang muamalah juga dibicarakan dalam Al-Quran. Bab utang piutang, bab jual beli, bab sewa menyewa, bab kerjasama, bab bertetangga, semua dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bab pernikahan itu juga dibahas, bab perceraian juga dibahas dalam Al-Quran. Kemudian bab tentang tauhid juga juga dibahas di dalam Al-Quran. Dan juga bab tentang kriminalitas, had dan jinayah juga dibahas di dalam Al-Quran. Bahkan masalah ilmu faraid, ilmu tentang warisan juga semua dibahas di dalam Al-Quran. Sekarang ketika kita orang Jawa dan kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, kita tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana kita akan tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran? Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran ketika dia baca, Ya ayyuhan nabi,
qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, tetapi mereka tidak berhijab. Tapi baca Quran, tiap hari dibaca, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena nggak tahu kalau ada perintah untuk menutup hijab. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita akan dianggap meninggalkan Al-Quran kalau Al-Quran hanya sekedar dibaca tapi tidak dipahami isi. Siapa yang mriki sampun menghatamkan terjemahan Al-Quran? Ada ibu-ibu enten sing pun hatam terjemahan Quran. Nggak usah tafsirnya yang mungkin agak banyak, tapi terjemahannya saja. Ada yang sudah hatam? Saya berhusnuzon mudah-mudahan ahli bahasa Arab semua, Pak. Jadi nggak perlu membaca terjemahan. Jadi ketika baca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu sudah tahu maknanya, penjelasannya sudah paham, mudah-mudahan. Tapi kalau belum, maka menjadi kewajiban kita untuk mentadabburi Al-Quran agar kita tidak dianggap meninggalkan Al-Quran. Kelompok yang ketiga siapa? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka yang membaca, mereka dan mentadabburi isi Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, itu juga dianggap meninggalkan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, panutan kita, penuntun kita, maka ada 3 syaratnya. Apa? Pertama, qiraatul Quran, membaca itu Al-Quran, dibaca itu Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi isinya, memahami maknanya, apa sih yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, berusaha mengamalkan isi Al-Quran yang telah kita pahami sesuai dengan kemampuan kita masing-masing secara maksimal. Itu baru disebut kita tilawatul Quran. Maka disebut dengan yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah itu mentilawahkan ayat-ayat Allah kepada umatnya, yaitu membacakan, mentadabburkan, dan berusaha mengajak mereka untuk mengamalkan. Itu disebut dengan tilawatul Quran. Tapi kalau sekedar membaca, itu namanya qiraatul Quran. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka inilah perintah Allah tabaraka wa taala. Dan mohon maaf, Islam itu sempurna, Pak. Islam itu membahas seluruh masalah dalam kehidupan pulau panjenengan. Mau pernikahan, mau hukuman, kriminalitas, mau tentang masalah warisan, mau tentang masalah jual beli, mau masalah tentang akidah, semua dibahas dalam Islam. Dan juga masalah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang memahami bahwa Islam itu sementing syahadat, sholat, haji, puasa, umrah selesai. Dia nggak peduli bagaimana pedoman dalam mencari duit, Pak. Dia nggak paham, sehingga ternyata jatuh pada praktek haram dalam mencari harta. Pada Rasulullah di setiap pagi beliau memberikan satu isyarat. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jadi yang pertama kali diminta Rasulullah di awal pagi beliau apa? Ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itu maka wa rizqan thayyiban, Allah akan memberikan kepada hamba itu rizqan thayyib, yaitu rezeki yang halal dan barokah. Disebut thayyib yaitu halalan barokah, halal dan membawa kebaikan pada hamba. Baru dengan rezeki yang halal itu akan berdampak pada apa? Wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menukil perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau mengatakan begini. Ibnu Abbas,
ketika menjelaskan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Ar-rajulu yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amahu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudiyatil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, ada orang yang melakukan safar yang Rasulullah sampai menyebutkan yutilus safar, yang safarnya itu panjang. Kita tahu ada watul musafir, doanya orang yang sedang safar itu mustajab apa mboten, Pak? Mustajab. Maka kalau pulau panjenengan sedang safar ke Klaten misalkan, ke Klaten safar nomor. Kalau Klatennya terus minggah jembatan merah niku Pak nggih, itu dereng safar Pak. Ya. Artinya yang penting satu perjalanan kalau madzhab Syafi'i, safar itu kalau sudah perjalanan menggunakan onta 1 hari 1 malam, di mana seorang wanita keluar dari rumahnya lebih dari perjalanan sehari semalam, maka wajib menggunakan mahram. Nah, maka sehari semalam diukur para ulama dengan onta itu ternyata kira-kira 80 km. Tapi pendapat ulama yang lain tidak ada penetapan Nabi 80, 60, 40 enggak ada. Cuman safar difahami orang dahulu yaitu keluar dari kotanya menuju kota lain. Yang antar kota ini dipisah dengan gurun pasir. Tidak ada perkampungan, tidak ada rumah. Dari koloni rumah ke koloni rumah yang lain. Nah, ini disebut dengan safar. Nah, ini terjadi istilah perbedaan para ulama. Yang mau pakai jarak menurut Imam Syafi'i silahkan pakai jarak 80 km. Yang tidak, yang penting safar, keluar dari kotanya, melakukan satu perjalanan dipisah oleh sawah-sawah atau tidak ada rumah, maka disebut dengan safar. Silahkan. Maka ini tentang safar. Orang itu safar. Kedua, dalam keadaan rambutnya kusut masai. Kita tahu orang yang keadaannya miskin, keadaannya letek, itu jauh dari kesombongan. Dan orang seperti itu terkadang doanya lebih dijabai oleh Allah. Maksudnya bukan berarti kalau kita letak doanya dijabai, bukan. Artinya dalam kondisi dijauhkan dari sifat ujub atau sifat kesombongan. Itu akan mendatangkan ijabahnya doa itu lebih kuat. Yang ketiga yaitu yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangan itu masyru', sangat disyariatkan untuk berdoa. Meskipun nanti ba'da sholat ada perselisihan di kalangan para ulama berkaitan kalau sholat itu doanya diperbanyak ketika sujud dan tasyahud. Maka ketika habis sholat maka zikir saja, diperbanyak zikirnya sehingga tidak perlu berdoa, sehingga tidak mengangkat tangan. Ya silahkan, tapi tidak terlarang untuk berdoa. Kalau dia berdoa ya mengangkat kedua tangan itu masyru', disyariatkan. Maka jamaah dimuliakan Allah. Yang ketiga, dia bertawasul dengan rububiyah Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. 4 kondisi yang doanya sangat mustajab. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amahu haramun. Makanannya terdapat makanan yang haram. Wa mashrabu haramun. Minumannya terdapat minuman yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya terdapat pakaian yang haram. Wa hudiyatil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dan dia masih pada praktek yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah, kata Rasulullah? Enggak mungkin. Ustaz, saya pelaku riba tapi doa saya diterima. Jangan bangga dulu. Yang berdoa sama seperti dirimu itu banyak. Misalkan dia punya ponakan, kemudian dia ingin kerja jadi PNS, lalu orang tersebut pelaku riba berdoa, ya Allah terimalah ponakan saya PNS ya Allah. Kemudian ternyata diterima PNS. Jangan bangga dulu bahwa doanya diterima. Yang mendoakan dia jadi PNS tidak hanya dia, Pak, ibunya, bapaknya, dia sendiri, saudaranya, gurunya itu mendoakan yang sama. Maka
Bisa jadi yang doa yang dipanjatkan orang tersebut pelaku riba ditolak, tapi doanya ibunya yang sangat solehah diterima oleh Allah, seolah-olah doa dia diterima. Paham? Nah maka kata Rasulullah, fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya diterima? Imam Ibnu Abbas itu menafsirkan hadis ini, beliau mengambil satu pendapat. Maka barang siapa yang berkelimpangan dengan harta haram dan dia belum mau bertaubat kepada Allah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi yang berpendapat ini bukan saya, bukan kiai zaman sekarang, bukan. Muridnya langsung baginda Rasulullah SAW yang dijuluki Turjumanul Quran, yang beliau usia 14 tahun itu sudah duduk di majelisnya para ulama sahabat. Itu sudah didudukkan oleh Umar bin Khattab karena kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sepupu Rasulullah. Nah, maka hati-hati dengan harta haram. Maka jamaah dimuliakan Allah, kalau kita lihat bagaimana kehati-hatian para ulama tentang harta haram itu luar biasa. Contoh kita ambil dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu pernah ketika beliau berpuasa, datang mantan budak beliau kepada Abu Bakar, lalu memberikan hadiah makanan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar memakan makanan dari budak tersebut, dari mantan budak beliau yang memerdekakan dirinya sendiri. Maka setelah dimakan, budak tadi bertanya, ya Abu Bakar, tidak biasanya engkau itu tidak bertanya. Karena biasanya setahu saya, kalau kamu tuh dapat makanan dari para budak, kamu tanya dulu dari mana harta itu. Karena budak kadang-kadang tidak ngaji, tidak tahu bagaimana cara mencari harta yang halal, mana saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh Abu Bakar, tapi pada saat itu beliau lupa untuk bertanya dari mana harta itu. Maka justru budak tersebut yang mengingatkan, kenapa engkau enggak tanya oleh Abu Bakar? Enggak, biasanya engkau bertanya. Maka karena biasanya engkau selalu bertanya. Maka Abu Bakar ingat, lalu bertanya, dari mana harta itu? Maka budak itu mengatakan, ya Abu Bakar, ini harta hadiah dari seseorang yang saya ketemu di pasar, yang dulu ketika masa jahiliyah, ketika aku menjadi dukun di masa jahiliyah, aku pernah meramal dia dengan aku tipu dia. Tapi ternyata ramalanku, dugaan-dugaanku itu ada yang tepat, dan orang itu merasa ramalanku benar, sehingga dia memberikan hadiah kepada. Apa kata Abu Bakar? Berarti makanan itu makanan haram. Maka beliau masukkan jarinya ke mulutnya dan berusaha dimuntahkan. Berkali-kali tidak bisa muntah, maka Abu Bakar pun diberikan saran oleh seorang sahabat, ya Abu Bakar, minumlah terlebih dahulu, maka cobalah kau muntahkan. Dimuntahkan. Putrinya sampai melihat Abu Bakar kondisinya muka beliau merah, berusaha memuntahkan satu suap makanan tadi. Apa kata putrinya? Kenapa engkau sedemikian rupa wahai ayah? Kata Abu Bakar, wallahi, andaikan makanan satu suap tadi tidak mau keluar kecuali dengan keluarnya nyawa saya, aku akan serahkan nyawa saya. Karena apa? Karena satu suap makanan haram itu tempat yang paling pantas adalah neraka jahanam. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita ingatkan, insya Allah ke depan kita akan belajar tentang fikih muamalah. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu tentang bahwa praktek itu haram, praktek itu tidak benar. Banyak kasus. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya ambil kasus kecil. Para ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Misalkan pemilihan entah camat, entah lurah, entah bupati, entah presiden. Dan fatwa ini saya pegang bahwa pemberian dari calon-calon pejabat itu hukumnya riswah. Ar-rasyid wal murtasyid finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya terancam masuk neraka. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka jika pejabat itu menjadi pejabat, entah lurah, entah camat, entah apapun, kemudian dia keluar duit banyak,
lalu dengan itu dia korupsi, dengan malai setiap warga yang dibangun rumahnya misalkan, atau melakukan tindakan apa, kemudian ditarik untuk kepentingan dia pribadi, wallahi tadi dia melakukan perbuatan itu, maka mereka yang menerima suap pun ikut menanggungnya. Kenapa? Karena dia yang menjadi penyebab, dia telah kehilangan banyak modal. Untuk mengembalikan itu, dia mengambil uang rakyatnya. Maka naudzubillah. Maka jamaah demikian Allah, ini tidak main-main, tapi ini banyak terjadi di masyarakat. Maka saya mengingatkan, harta haram itu berat tanggungannya. Dosa itu kata Rasulullah, adzulmu tsalatah. Dosa itu ada 3. Pertama, adzulmu la yaghfirullah, kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah jika meninggal belum sempat tobat. Ini tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal tobat, Allah akan ampuni. Dosa apakah ini? Dosa kita kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Maka jangan pernah meninggal dalam keadaan syirik. Kenapa? Kalau kita meninggal dalam keadaan syirik, jaminan pasti Allah akan mengadab. Ijma'ul ulama sepakat. Kedua, adzulmu yaghfirullah, kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Artinya kata Rasulullah, fi masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dosa kita kepada Allah tetapi selain syirik. Ketika kita meninggal belum sempat taubat dari dosa tersebut tapi selain syirik, itu kata Rasulullah fi masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin adab di akhirat, Allah adab. Tapi kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau syirik, dia meninggal belum sempat taubat, jaminan tidak akan pernah diampuni, pasti diadab di neraka jahanam. Maka ini kehati-hatian kita. Ada satu doa yang hendaknya kula panjenengan hafalkan. Apa doanya? Berlindung dari perbuatan syirik. Ada yang hafal Ibu? Ini seharusnya doa paling kita hafal. Karena dosa syirik ini tidak main-main, Pak. Ada kesyirikan yang kita tidak sadar kalau itu perbuatan syirik, maka kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari perbuatan menyekutukan engkau dengan yang lain, dan aku tahu itu perbuatan syirik. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lam, atas perbuatan syirik yang aku tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Mudah-mudahan dengan dibaca doa ini kita dianggap bertaubat dari perbuatan syirik, baik yang tahu maupun yang tidak tahu. Nah, yang ketiga, ini dosa kita kepada makhluk, kedzaliman kita kepada makhluk. Apa itu? Kata Rasulullah, adzulmu la yatrukullah, kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang tidak akan dibiarkan. Maksudnya apa? Meskipun kata Imam Syafi'i, meskipun orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, tapi kalau belum direlakan orang yang didolimi, tidak akan selesai. Pasti di kiamat, di hari akhirat, di padang mahsyar, Allah akan tegakkan pengadilan, dan orang itu pasti akan menuntut. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa atihi wa sahibati wa bani. Bahkan orang-orang terdekat di antara kita, mereka akan menuntut kita atas kezaliman kita kepada mereka ketika kita belum meminta maaf atau belum direlakan. Maka harus minta kerelaan dari mereka. Jangan anggap remeh mengambil haknya orang. Contoh misalkan, ini yang sering terjadi. Misalkan kita ke tempat wisata, bawa satu rombongan mobil 8 orang. Terus ketika masuk, petugasnya ngomong, pinten tiang Pak? 6 Mas. Padahal di sini 8 Pak mobilnya. 2 pendelik di belakang nggak bayar. Kemudian selesai masuk, alhamdulillah lumayan, loro orang bayar selawet di loro saya. Apakah selesai dengan tobat? Nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Itu harus dengan meminta kerelaan, dikembalikan, itu datang lagi ke sana. Kecuali kalau pemilik tempat wisata yang sudah tutup, pemiliknya nggak diketahui, baru sumbangkan atas nama orang, diniatkan pemilik harta tersebut, selesai. Tapi kalau masih ada, masih bisa dijangkau, ditemukan, maka wajib dikembalikan. Ini nggak main-main. Yang dulu sering naik bis, pura-pura tidur, terus ditarik.
Itu diingat-ingat Pak. Ya. Kembalikan. Kalau nggak bisa, ya sudah. Sumbangkan, diniatkan kepada pemilik harta tersebut. Sudah. Ini upaya kita untuk tidak dituntut dengan siapapun. Makanya jangan pernah berbuat dolim. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh Pak RT di perumahan saya. Saya tinggal di sini Pak, di Pondok Pesantren Insan Qur'ani. Kalau mentok ke kanan dikit, ke kiri, selatan kelurahan itu ada pondok berdiri tahun 2009. Kalau mbah saya memang tinggal di Jetis, Lombok. Nah, ini tentang apa namanya? Tentang cerita pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz. Beberapa waktu yang lalu saya itu menguburkan jenazah. Tetapi ada kejadian yang sungguh di luar nalar kami, Ustaz. Saya bukan lihat sinetron, bukan lihat film, bukan. Mengalami sendiri, bahkan melihat kejadian itu sendiri. Kami menguburkan mayat, Ustaz. Kami sudah kuburkan, sudah diukur itu liang lahat, sudah tinggal dimasukkan sesak. Akhirnya ditambah lagi untuk digali lagi. Setelah digali lagi, mau dimasukkan sesak lagi. Sampai mayat itu kami jejerkan, Ustaz. Itu lubang dijejerkan, oh ini pas. Berarti tambah ini 30 cm, ini 30 cm, digali lagi. Habis itu dimasukkan lagi sesak lagi, Pak. Awal pertama bisa masuk sedikit sudah sesak lagi. Maka akhirnya kami pun minta kepada saran seseorang, ya istilahnya orang yang paham agama, istri pun wis ditekuk wae Pak. Bayangkan Pak, ditekuk Pak. Tapi kejadian itu dilaporkan sama istri sama anak. Anaknya, istrinya datang semua ke pemakaman. Istri yang tadi nggak datang nangis. Apa kata istri yang bilang sama suami yang telah meninggal tadi? Wis tak kandhani to Pak, ojo mindah patok. Enten Pak, mindah patok Pak. Oh, kadang-kadang udan maculi galengan nggih, ya. Dipindah geser sidik, dalane ombo dadi ilang Pak. Maka hati-hati Pak, itu bukan perkara ringan. Ini masalah hak yang bukan hak kita. Maka jangan pernah mengambil hak yang bukan hak kita. Maka itu membahayakan. Sampai pernah kejadian Rasulullah perang bersama para sahabat. Ada salah satu anggota pasukan itu dalam peperangan perjalanan pulang itu terkena panah. Ternyata ada musuh yang masih menghujamkan panah. Terkena panah, dia kemudian meninggal. Padahal tinggal pulang, sudah menang, tinggal pulang. Ternyata ada sebagian musuh masih melontarkan panah. Terkena dia panah, meninggal. Maka sahabat-sahabat yang lain mengucapkan tahniah selamat. Wah, bejo tenan kowe Mas, mulai iso mati kan namanya. Jadi kita mulai urip bejo nang mati. Rugi. Itu sahabat pada minta mati. Tapi belum mati sebagian sahabat, sampai Umar itu ngirim anak-anaknya ke medan peperangan bersama Umar perang. Mulai urip terus itu dimarahi sama Umar. Abdullah bin Umar itu kalau perang pulang urip terus Pak. Karena memang Allah jadikan dia ulamanya para tabi'in, Umar ibnu Umar ini. Tidak diwafatkan dalam peperangan. Nah, oleh Umar bin Khattab dipanggil, ya Abdullah. Itu teman-teman banyak yang pulang tinggal mati. Kenapa kau masih hidup? Kamu nggak minta kematian syahid di medan pertempuran? Maka kata Ibnu Umar, wallahi aku meminta oleh ayah, tapi Allah belum memberikan aku sebagai syuhada. Sudah, pamannya Zaid itu sudah menjadi syuhada. Maka ketika dia meninggal diucapkan selamat kepada orang, maka ketika dikuburkan semua mengucapkan selamat. Rasulullah mengatakan apa? Wallahi orang ini sedang diadab di alam barzah, dibakar di alam barzah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia syahid ya Rasulullah, kenapa diadab? Apa kata Rasulullah? Karena ketika perang Khaybar ada harta ghanimah yang sudah dikumpulkan, belum aku bagikan, dia sudah mengambil satu potong kain untuk dia ambil secara pribadi. Bayangkan Pak, satu potong kain yang diambil untuk kepentingan dia tanpa izin Rasulullah. Padahal itu mau dibagi sama Rasulullah. Ibaratnya pulau panjen Allah iki klambi paling yo ora gelem tak jikuk sewe kan ada lain. Terus dinggo berperang. Ternyata dengan itu dia dianggap di alam
barzah. Maka ketika Rasulullah mengatakan itu, tiba-tiba ada satu dua orang yang kemudian dengan gemetaran dia melepaskan tali sendalnya, Pak. Tali sendalnya dilepas dan tali sendal itu diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tali yang aku ambil dari tumpukan harta ghanimah. Mung tali Pak, ibaratnya rafia Pak. Jadi rafia ra kanggo ping klewer omahe wong jipuk siji sret, alah paling yo pira to rafia kan. Ternyata itu menjadi penghalang dia untuk masuk surga terlebih dahulu. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini kehati-hatian di dalam masalah harta. Maka berat, ini tidak pernah main-main. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, man ittajara qabla an yatafaqqaha fi din faqad irtaqama fi riba. Orang kalau bermuamalah harta dan dia menjadi pedagang tapi belum belajar tentang fikih muamalah, dia akan jatuh pada praktek riba. Dan banyak di antara kaum muslimin itu jatuh pada hal yang haram tanpa mereka sadari. Contoh, saya itu menemukan praktek judi di lapangan. Kalau judi mancing saya tahu banyak Pak ya. Ada enggak? Ada. Misalkan 10 orang datang ke pemancingan. Ketika pemancingan bayar 20.000 Pak. Dengan dimasukkan ikan 1 kilo. 20.000 1 kilo masuk. Berarti dia bertaruh ikan 1 kilo Pak. Setiap orang 10 orang tadi berarti bertaruh sekilo iwak. Lalu permainannya apa? Permainannya mancing Pak. Maka yang menang bisa mengambil harta yang kalah. Sing itu 3 kilo berarti ngambil yang kalah 2 kilo Pak. Harta dia terambil. Sing itu 4 kilo maka 3 kilo dari harta 9 orang tadi diambil sebagian harta mereka, yaitu lele yang jadi taruhan untuk dia ambil. Sing ra itu dia kalah, nggak dapat apa-apa. Maka itu termasuk judi. Termasuk, mohon maaf, ibu-ibu juga banyak yang judi. Di mana? Di PKK. Loh betul ibu-ibu. Saya nggak ngarang-ngarang, saya nggak nakut-nakuti. Apa? Contoh. Saya pernah mendapati ini di beberapa PKK, yaitu Doorpress. Yang Doorpress itu diambil dari iuran seluruh para peserta. Itu termasuk judi. Misal, ibu-ibu ada 100 orang, iuran 2.000 semua. Semuanya iuran. 2.000 terkumpul 600.000. Terus dibelikan 6 paket sembako, 1 paket 100.000. Terus diundi. Ada yang dapat, ada yang tidak. Beda kalau giliran itu namanya arisan, itu beda lagi. Itu bukan judi. Ini ada yang dapat, ada yang tidak. Bisa nanti bulan depan dapat lagi, bisa nggak pernah dapat, bisa. Ini judi Pak. Apa bedanya dengan taruhan bapak-bapak? Nyos, saya ketemu, engko plat nomor mobil sing nomor pertama apa siji tekan 10 songo misalkan. Kon nebak, maka yang menang ngambil duitnya, sama seperti itu. Kullul la'ib, setiap permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah itu masuk kategori judi. Maka semua permainan apapun, baik dengan Quran itu undian maupun tanpa undian. Berapa banyak di kampung-kampung yang ada jualan kaca yang ada bonekanya itu Pak, paham ya? Nah permainannya adalah mengambil boneka. Pertaruhannya yang dodol mempertaruhkan boneka seharga 20.000 per bijinya. Saya yang main mempertaruhkan 1.000 koin. Kemudian saya masukkan. Ketika dapat boneka, saya mengambil harta yang kalah 19.000. Kalau ketika saya kalah, berarti uang saya diambil sama bandar judinya. Itu judi Pak, nggak boleh. Ini kadang-kadang tidak disadari sebagian masyarakat. Kenapa? Karena banyak yang tidak ngaji Pak. Maka itulah pentingnya ngaji. Makanya Rasul sampai mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang kalau menempuh jalan hidupnya di dunia dengan duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah kelak di hari kiamat. Maka kebalikan, mafhum mukhalafah, kalau dia tidak mau ngaji, jalan hidupnya di akhirat berat. Kenapa? Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau dia beralasan, ya Allah saya tidak tahu. Beda ya, orang sudah ngaji, tapi ada ilmu yang belum sampai, dia melakukan. Insya Allah Allah akan memaafkan.
Tapi kalau ada pengajian banyak, di sana banyak pengajian, undangan pengajian banyak, memang nggak mau datang. Lalu kemudian ketika melakukan perbuatan dosa mengatakan, ya Allah saya tidak tahu, lah kemana aja undangan pengajian mas, kan juga. Lah maka itu susah kita berhujah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai pendahuluan bermanfaat, artinya bahwa pentingnya ilmu dalam kehidupan pulau panjenengan supados pulau panjenengan menika tidak jatuh pada perkara-perkara yang salah. Maka takwa itu kata Imam Ibnu Mas'ud menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terus bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kalau perintah-perintah Allah dalam Al-Quran kita tidak tahu, larangan-larangan Allah dalam Al-Quran tidak tahu. Contoh, ini kesalahan orang tua, bikin wasiat harta untuk ahli waris, boleh nggak Pak? Soalnya aku mati sawah ini gue anak barap, omah ini gue anak nomor loro, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Wasiat harta untuk ahli waris yang mewarisi. Do le celuk kabeh. Bapak kita selerek-lerek bisa. Meh mati koyoke. Iki omah soin bapak mati tinggu anak barep. Sawah kono tinggu anak nomor loro. Sawah kono tinggu anak nomor telu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh Pak. Baca dalam surah An-Nisa ayat 12. Dan itu langsung ditafsirkan oleh Rasulullah, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris yang mewarisi, tidak boleh. Bolehnya adalah hibah. Hibah itu diberikan ketika hidup. Le sawah iki nggo kowe nyo PN. Omah iki nggo kowe PN. Boleh, Pak. Tapi kalau sok yen aku mati, sawah iki nggo kowe. Padahal kalau dia mati, hartanya kembali kepada Allah. Allah baginya dengan faraid, bukan dengan hibah. Paham? Itu harus dipahami. Dan itu sering terjadi pertengkaran antara anak, ada yang paham, ada yang tidak tahu. Dan banyak kasus. Maka insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana fikih menjadi orang tua dalam masalah mengelola harta. Supaya kita tidak meninggalkan konflik antar anak. Saya itu berkali-kali membahas warisan, membagi warisan. Itu konflik itu sudah berkali-kali Pak. Bahkan sampai antar anak bisu-bisuan di depan saya Pak. Bayangkan Pak. Mau adu jotos itu betul. Sampai ya Allah, inilah fitnah harta. Ya dulu salah orang tuanya juga tidak mendidik anaknya dan memahamkan masalah harta. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Ini sampai bisa mau ya? Enggak ada? Enggak ada, alhamdulillah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.